Mana ya yang nyari senok? Tahu lama yang nyari senok nih. Ini mah kerenyeun heula nyeun senok. Nungguin ya. Dong, buru kopi nih. Oh, senok di mana? Bandung. Ingat. Pantesan ikut ka Saminggu. Biasalah. Lalu senoknya. Jadi bahas apa lagi nih kayak ini? Oh, berarti benar. Kan tadi outfit ya. Iya. Di perjalanannya kayak gitu ya. Maksudnya tips yang Sip. alangkah lebih baiknya seperti itu. Makanya Ngopi dulu. Yang belah sana. makanya Ngopi di dulu. Pramuka juga ada Thank you. baju PDH sama baju PDL. Nah, dan bahannya pun berbeda ya. Untuk PDH-nya ada seperti apa, untuk baju PDL-nya juga seperti apa. Ya dibuat sedemikian rupa supaya enak dan nyaman dipakai saat perjalanan di lapangan atau di luar ruangan lah, kayak gitu. Terus dulu juga dari sini kita perjalanan malam ya, bareng-bareng sempet. Perjalanan malam. Cara apa tuh? Lupa saya. Itu sih memang apa ya? Bawa rombongan ya. Bawa rombongan lah itu kerja sih. Rombongan apa nih? Ya tapi kan di belakang juga kan. Iya. Malam lagi kondisinya kan. Kondisi malam. Hujan pula. Gerimis. Nah, kalau kita melakukan perjalanan malam, sebenarnya sebaiknya sih kita nggak usah kalau misalkan udah mulai gelap, kita harus sudah berhenti melakukan perjalanan sebenarnya. Ya, nge-base camp. Kecuali kalau misalkan pendidikan Ya. atau apa gitu, itu ya mau nggak mau kita harus kalau jalan ya jalan gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lagi melakukan perjalanan itu, kalau misalkan sudah mau gelap ya udah istirahat saja, cari tempat yang lebih enak buat beristirahat. Bukan apa-apa sih, nggak boleh perjalanan malam itu, karena memang perjalanan malam itu banyak resikonya. Resiko. Kecil Apa aja tuh? Kayaknya KOB, Kira-kira Abok, Kajeja, Bingung dia. KKOG dah gitu. Kakaroto. Nah, kenapa nggak boleh perjalanan malam? Karena risiko lebih berbahayanya, tingkat bahayanya memang Lebih tinggi. Karena kan biasanya binatang-binatang yang berkegiatan di malam hari itu lebih banyak. Nah, kalau di alam terbuka ada ular, ada bagas ya. Nah, Ya. bagas. Tahu bagas? Ya. Bagas Koro. Tahu bagas? Bagas Kara. Bener ini mah tahu bagas. babi ganas. Babi ganas. Sejenis lah. Nah itu Saya yang pernah bahaya. dikejar itu. Pernah. Bagas yang bahaya itu. Itu memang bahaya. Jadi kalau malam itu lebih baik ya dipakailah untuk istirahat. Besoknya mulai dari pagi kita lakukan perjalanan lagi. Oh gitu. Tapi kalau misalkan memang kondisinya memang mengharuskan kita untuk melakukan perjalanan malam, ya jangan lupa bawa senter. Alat penerangan. Alat penerangan. Ya, penerangan lah, bawa senter, Headlamp. senter tangan boleh, Headlamp pakai boleh. headlamp boleh. Kalau bawa obor boleh? Boleh, Boleh. asal Jaga kita jarak. harus lebih hati-hati. Apinya itu Iya. awas, ntar kebakaran Karena kalau nantinya. misalkan kita lagi perjalanan, apalagi kalau misalkan kita buka jalur baru pakai obor, itu bisa Ranting membakar ranting kering. Itu kan bahaya, bisa jadi kebakaran hutan juga. Kemarin Bapak Abok suruh bawa lilin. Atau rima kesal. Goyang-goyang langsung ditiup. Kepatan ngepet. Si Bagas. Kan bagas yang berkeliaran. Bagas itu. Temennya Bagas. Nah, itu sih enggak, ya dianjurkan lah kalau misalkan udah mulai gelap ya udahlah. Jangan lanjutkan perjalanan, istirahat lah. Istirahat. Nah, besoknya baru lanjutkan perjalanan. Karena kan udara pagi juga lebih seger lah daripada malam. Kalau malam kan waktunya si tumbuhan juga menghirup oksigen. Nah, kalau kita Pasti melakukan tipis ya. perjalanan di malam hari, Berebut. berebut bener. Pintar si Daryl. Berebut, nanti Tumben. berebut kita sama tumbuhan. Tapi bener. Beri oksigen. Tapi bener. Saya juga dulu waktu sering naik gitu ya. Naik kemana? Naik gunung. Gunung mana nih? Gunung mana? hiking. Jadi memang seringnya perjalanan malam. Jam berapa tuh? Tapi lebih ngap dibandingkan pagi atau Ya, siang. Iya, pasti. Pasti lebih ngap karena memang
oksigen kita berebut sama Berebutan. sama tumbuhan ya. makanya kalau misalkan kita juga tempat peristirahatan nih biasanya ada yang wah kayaknya tidur di pohon enak. Nah sebenarnya nggak boleh. Nah, nih bener balik ke situ. Bagusnya base camp darurat ya disebutnya. Nah, cara memilih base camp darurat tuh seperti apa sih sebenarnya? Ya yang pertama itu kita cari tempat yang rata. Oh, yang rata. Terus tidak di pinggir tebing juga. Pinggir Kenapa? tebing. Tidak di pinggir tebing, takutnya ada longsoran. Tuh. Jangan terlalu dekat sama sungai. Nah, Nah, iya betul. Jangan Bukan terlalu dekat palit. sama sungai. Air naik Kenapa? Bukan. Bukan. Hewan juga Karena kan ada yang nyari pasti kan minuman. hewan nyari air nih. Nyari air. Nyari minum. Nah, hewan pasti turun sih. kurang lebih Pagi-pagi berapa biasanya. meter lah. Jangan terlalu dekat. Jangan samping banget Iya. gitu kan maksudnya. Gitu. Jadi agak ada jarak lah. Ada jarak. Selain menghindari meluapnya air, kita menghindari juga dari binatang-binatang buas. Iya. Ya sebenarnya nggak binatang buas juga sih, pasti kalau misalkan di situ ada sumber air, binatang itu pasti mereka turun cari air. Turun cari Sumber air. Karena kan memang air sumber kehidupan. Iya, betul. Nah, gitu. Terus, nah selanjutnya untuk perjalanan ya, atau kalau misalkan kita melakukan perjalanan, sekarang itu ada aturan baru Kak. Apa tuh, Kak? Baru lagi. Ada aturan baru, jadi kita nggak boleh bawa senjata tajam atau misalkan golok, tebas itu kita nggak boleh. Oh, iya. Saya suka dirajia Kalaupun tuh. misalkan kita bawa, kita hanya boleh bawa pisau-pisau kecil, Pisau dapur ya. ya Paling besar tuh. kecil, dan itu ukurannya itu tidak boleh melebihi dari 12 cm. Pantesan di beberapa Kalau misalkan lebih dari 12 cm itu pasti kena razia. ya, Kita nggak di boleh. beberapa pos pendakian juga memang suka ngerajia. Juga pertama ya ngelihat kalau misalkan memang bawa apa Golok pisau tebas, tebas gitu yang kayak gitu memang disimpan dulu. Bukan dirajia berarti diambil ya, tapi disimpan dulu, nanti setelah perjalanan boleh diambil lagi. Jika mau pulangnya ya, Ya. boleh diambil lagi. Soalnya banyak juga kasus yang ngerusak nih. Iya, ngerusak. Nyari apa untuk api unggun tuh malah jadinya nebas pohon, bukan nyari ranting. yang memang udah Betul. jatuh gitu, yang udah. Apa? Nah itu nggak boleh. Kampak? Nggak boleh bawa kampak. Kampak merah, Bang. Jadi intinya itu aturan baru, jadi kita nggak boleh bawa golok tebas kalau misalkan melakukan perjalanan, kecuali kalau misalkan kita lagi ekspedisi, dan itu pun harus disertai dengan surat Ya. tugas. Apa ya? Bukan simak sih. Bukan simak sih, kalau simak sih Ada kan lah. Surat itu ekspedisi lah. kalau- Saya lupa. kalau misalkan kita mau ekspedisi itu kita memang harus dibekali dengan surat tugas. Kita harus, misalkan mau ekspedisi nih, mau buka jalur baru, jalur ini misalkan, nah itu baru boleh, tapi harus dengan surat izin, terus surat tugas juga, tugasnya Ya. dari siapa nih, misalkan dari perhutani misalkan, ya silakan. Jadi jelas juga gitu. Betul. Terus dipergunakan juga yang benar-benar gitu. Ya. Kalau misalkan kita melakukan perjalanan bawa golok tebas kan takutnya tadi itu Perusakan. kita nyari ranting buat bikin api unggun, malah jadi Numbangin pohon. Bukannya menjaga lingkungan ya, itu merusak kan ya. jadi merusak kan. Sedangkan Indonesia ini kan paru-parunya dunia. Betul. Kalau misalkan kita nebangin pohon, Habis sudah gunung. ya udah paru-paru dunia ini udah jadi nggak lestari lah. Salah beri, Mbak. Untuk kayak lestari. Gitu. Jaya. Wah, saya teman batur. Aduh. Ya begitulah pokoknya tadi. Nah kalau misalkan mau melakukan perjalanan nih, diusahakan harus persiapan dengan matang ya. Ini untuk semua nih ya, jadi dadakan sih boleh, tapi yang ngajak dadakan juga harus persiapan. Tuh, minimal ada alat masak lah. Terus kalau bisa bawa kayak botol minum, bawa tumbler masing-masing. Betul. Terus Mau dibawain lagi nggak ke Bandung? jangan Jauh. seminggu. Kayak seminggu dah. Ya, kayak
kayak sampah-sampah plastik kayak gini kan nggak baik juga. Hmm. Jadi harus dipersiapkan. Nah, kita mau melakukan perjalanan kemana nih? Rutenya kemana? Nah, kita juga harus tahu dulu. Kita cari dulu petanya. Kalau sekarang sih udah ada Google Maps ya. Iya. Tapi saya yakin sih kalau misalkan jalur-jalur kayak gini sih nggak akan kebaca. Google Maps juga Bingung. bingung pasti. Berarti petanya tuh topografi ya? Topografi. Untuk wilayah sini nih masuknya peta apa nih? Ini kalau di peta AMS itu peta Segala Herang. Segala Herang. Hmm. Harerang, Kalau pantesan Harerang dia. Peta RBI masuknya ini Lembang atau Cikole ya? Cikole kalau nggak salah. Cikole. Masuknya Cikole kalau nggak salah. Kalau RBI. Kalau yang dari Topdam, yang TNI, Topografi dalam. sama juga kayaknya Cikole juga. Cikole Atau Lembang lah. Bentar. Ini bisa ada yang belum tahu. AMS itu apa Mang Jeja coba? Itu apa? Bukan ormas ya? Bukan ormas, cuman AMS itu Army Military Siapa? Association. apa ya? Pokoknya mah Amerika Serikat lah. Nah, Sama jadi, RBI. Itu peta zaman dulu, peta topografi zaman dulu itu buatan tentara Amerika. Peta AMS itu. Nah, RBI? Kalau RBI itu buatan dari geografi sih dari sini. Dari ya buatan Indonesia. Itu udah lebih berwarna. Berarti biasanya untuk nyari peta itu Baku beli di mana? Surtanal biasanya. Badan Baku meteorologi. Surtanal. Yang bikin Baku Surtanal. Belinya di mana itu? Kalau beli sih nggak ada yang jual sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau cari buat kita kopi untuk kita melakukan perjalanan atau melakukan ekspedisi, kita bisa minta bantuan filenya ke geografi. Ke museum geologi. Museum geologi. Ya geografi mah pelajaran bos. Geologi. Sautik atuh nih. Terus kalau Geologi. Iya. Ke museum geologi, coba ke museum geologi, terus tanyakan di perpustakaannya, tanyakan kita misalkan butuh peta area Cikole, nanti dikasih tahu, nah ini petanya. Tinggal Nanti kopi ya. tinggal minta izin buat di copy. Setelah itu copy, nah nanti kita bisa pelajari itu. Ngomong kopi dulu itu tadi udah ngomong kopi tadi. Kalau malu misalkan ke sananya bisa minta antar aja ke IP. Iya. Dia selalu siap sedia. Iya. Kayak hayo kabeh kamu udah. Enggak apa-apa. Kan IP selalu siap. Nah, ada di bawah enggak? Kontak persen. Kontak person. Cari aja lah sendiri. Yang jelas kalau misalkan cari peta ya ke sana. Nah, nanti kita bisa plot tuh perjalanannya mau kemana. Iya. Tujuannya ke sini. Misalkan kita melakukan perjalanan dari sini, dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C. Nah, itu bisa kita plot mau kemananya. Nah, terus persiapan juga kira-kira melakukan perjalanan itu berapa hari. Oke. Nah, berarti kan kita harus bawa perbekalan, terus perlengkapan juga yang menyesuaikan. Jangan segala dibawa. Mau perjalanan cuma 2 hari, yang dibawa Sakoper. Ya udah pindah aja rumahnya itu mah. Temu Kan koper gitu, oke jadi, beren. Beban juga sih, berat juga. Iya. Jadi harus diatur lah. Nah, nanti mungkin kedepannya kita akan bahas mengenai perbekalan. Oh iya, nanti Iya. kita bakal camping. Jadi kita akan camping. Di episode Selanjutnya kita akan bahas mengenai persiapan apa saja sih yang kita persiapkan untuk camping selama mungkin 2 hari 1 malam. Iya, 2 hari 1 malam. Karena pramuka biasanya persami ya, perkemahan Sabtu Ya. Minggu, Perjusami. Jumat Sabtu Minggu. Sari. Untuk yang seminggu biasanya perjalanan pribadi atau pendidikan. Di beberapa saka atau unit ya. Sakayun. Bisa sampai seminggu. Tapi rata-rata sih kalau yang seminggu Unit di sih ya. lapangan unit sih. Wana Bakti juga kok. Warna bakti cuma 4 hari. 4 hari. Lumayan 3 lah. malam. Ada yang sebulan. Lumayan. Apa? Backpacker. Akhirnya Akhirnya berbicara.
Ada detail. Backpacker sama. Ya itu Sama juga apa? perjalanan. Perjalanan. Itu juga Iya. perjalanan. Nah, itu juga Rangsal itu apa? Rangsel Satu rangsel di itu. manage lah itu yang manajemennya Perbekalan sama buat berapa Sama. buat Nah, itu juga kan dari kebiasaan kita misalkan melakukan perjalanan, melakukan kegiatan alam terbuka, ini bisa juga kita aplikasikan di kegiatan kita backpacker. Misalkan contoh kayak mau jajan nih, kemarin ke Thailand, Malaysia, ke Singapura, Singapura. gitu. Ke Thailand kemarin ganti kelamin ya? operasi plastik dia. Enggak lah. sama juga itu. Jadi backpackeran nih, Perjalanan. Mang Jaja ini udah berapa kali ya ke Malaysia, ke Singapura. Seminggu yang lalu beliau ke Newcastle ya? Sana Anyar. Ya, ke Malaysia ngapain ketemu Ipin Upin? Kemarin backpackeran Mang Jaja Oh. selama 10 hari nih 10 hari ya Ngapain 10 Prancis. Prancis Perapatan Perapatan Ciamis. Pulang kampung. Terlalu capek dia backpacker kayaknya. Gawe wae. gawe wae Jadi gitu. Nah, kita juga harus mempersiapkan nih berapa banyak bahan makanan yang akan kita bawa. Betul. Jadi jangan kita mau 2 hari 1 malam perbekalannya bawa sekarung beras. Mau dagang, Pak? Mau ngapain gitu. Mau warung. Mau warung. Nah, itu juga harus dipersiapkan. Nah, nantilah mungkin itu akan dibahas lebih tepatnya nanti. Terus setelah itu kita jangan lupa kalau misalkan melakukan perjalanan tuh kita bikin checklist. Betul. buat Bikin di rumah checklist. simpen Checklist kayak dari mulai pakaian yang kita pakai, sepatu, mereknya, warnanya, terus ukurannya, iya itu harus dicatat. Checklist. Terus perbekalan apa saja yang dibawa itu ditulis. Iya. Termasuk mereknya. Kalau misalkan kayak mie instan rasanya rasa apa, mereknya merek apa, terus yang lain juga sama. Gitu. Jadi bikin checklist. Ya, terus karena- disimpan di kamar itu biasanya satu Iya. Jadi kita bikin checklist. checklist tuh Checklist itu tadi kita bikin kalau bisa sih 3 rangkap itu rangkap. Yang pertama disimpan di kita simpan di rumah. rumah Yang kedua, Kita simpan di rumah. Kalau bisa tempel di kamar pintu pintu kamar di pintu kamar. Jadi kita tempel di pintu kamar. Jadi orang rumah tuh tahu, oh si ini mau pergi ke mana, terus Berapa bawa lama? perbekalannya Apa aja. berapa lama. nah Nah, terus yang kedua itu kita kasih ke pos yang tempat kita mau melakukan perjalanan. pos jaga. Misalkan Kejagawana itu ya. ke sini nih, misalkan kita ke sini ke Jayagiri, kita misalkan masuknya lewat Jayagiri, Di depan. ya kita laporan situ. Nanti kan kita dari yang Jayagiri kan bisa koordinasi nih, kalau misalkan kita keluar nggak lewat Jayagiri lagi, misalkan kita keluar dari Sukawana, mungkin bisa laporan nanti di sana di pos penjagaan sana. Jadi ketika tidak ada laporan nanti ke sini, nanti gampang nyarinya. Nah, yang satunya lagi itu kita pegang. Balat, Bro. Balat aing tawon ai. Satunya lagi Raguman kita aja. pegang. Kita pegang yang satunya lagi, checklist itu masukin ke dalam tas. Iya, bener, berarti kan kebayang kalau misalkan perjalanan makanan tanpa checklist. Beli mie-nya tuh ayam bawang semua gitu. Mie-nya ayam bawang kan kebayang kan. Iya. Jadi kalau kita pengen hari pertama makan siangnya ayam bawang, hari kedua soto misalkan pengen soto boleh gitu kan berbentuk mie gitu kan. mie aja terus Enggak sih, tapi sekarang ada banyak sih Ada banyak. varian makanan Nah. yang cepat saji. Tadi kita buat checklist, terus kita bikin laporan kayak gitu. Terus selanjutnya untuk ke bahan makanannya itu boleh yang cepat saji, tapi diusahakan jangan terlalu banyak mie instan lah. iyalah Ya, Nggak baik juga kan buat kesehatan ya, kayak sup krim. Meskipun sekarang ada yang varian alami, rasa gitu yang alami ya, yang nggak digoreng ini tapi dipanggang gitu kan, tapi tetap aja kan itu mie gitu kan. instan. Karena apa? Karena mie itu dicerna sama tubuh kita itu lama. Jadi kalau kita makan mie sekarang nih,
kita itu merasa kenyangnya itu 4 hari 3 hari kemudian. merasa kenyangnya itu cuman bohongan gitu. Jadi kenyangnya cuman hari itu aja, tapi kesananya baru sejam udah lapar lagi. Iya. Mie instan. Oh iya. Betul. Nanti baru ngerasa kenyangnya itu setelah 3 hari. 3 hari. Kenapa? Karena memang pencernaannya memang ya bukan pencernaannya, tapi dicernanya itu memang lama. Tak Jadi- ada. Tong mate ngomi. Aya nama Bisi kornet, pabelit puji. kornet aya, sarden loba. Aya ya. Tong riweuh camping mah tong susah. Ya banyak lah. Tapi kalau misalkan saya sih biasanya pakai itu bawa tempe kering. Tempe kering, tahu kering. Tempe kering. Kenapa tempe kering? Karena tempe kering itu tahan lama. Jadi kalau misalkan kita mau makan juga tinggal makan. Kalau dulu mungkin kita bawanya abon. Wah, itu Abon. 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 Mok bukan. Hari mah mau siapa? Habis perbekalan. Mok cicing wae tuh juga tunggu. Mama tuh. Aduh. Lagi mikirin bahan makanan kayaknya. Tes A. Mau tanya kalau fungsinya checklist buat apa ya? Nah, itu buat tadi Checklist perjalanan. Bang Ija, jadi kalau misalkan kita pergi kemana itu, kalau misalkan kita rencananya nih 3 hari 2 malam, tapi udah 4 hari 3 malam atau 5 hari 4 malam kita belum pulang. Belum pulang. Nah itu bisa jadi acuan. Jadi ketika kita melakukan pencarian, oh ini nih si Mang Jaja nih pergi ke Cikole dengan membawa perbekalan ini rencananya 3 hari 2 malam, tapi ini udah 5 hari 4 malam belum pulang. Itu Kurang. Nah itu jadi mempermudah langsung lagi itu. ketika kita melakukan pencarian ya, itu juga memudahkan Tim SAR. tim gitu. SAR. Tim SAR Ketika mencari data data. apa aja yang dibawa sama si pendaki yang bilang ini si Iya. survivor ini kan. Terus bekas-bekas makanannya juga bisa terlihat ya. Biasanya nih ya kalau yang rata-rata sih sebenarnya bukan biasa. Rata-rata Baturan orang yang, eta kalau. yang naik gunung atau itu biasanya kalau misalkan sampah itu nggak dibawa lagi pulang. Biasanya diumpetin di diumpetin di semak semak-semak. atau dibakar di situ biasanya. Jadiin buat perapian gitu kan. Bisa aja seperti itu. Nah, itu bisa jadi kayak tanda jejak lah. Clue ya, jadi Ya, buat tanda clue. jejak. Tanda jejak. Tapi jangan buang sampah juga Iya, gitu maksudnya. Kebanyakan sekarang sih banyak yang buang sampah sembarangan. Gitu sih. Itu sih fungsinya checklist. Checklist itu. Siap. Terus yang lebih pastinya yang di pos jaga itu lebih aware lah. Jadi lebih Bisa memantau. oh ini nih belum kembali nih. Si orang ini nih belum kembali. Nah, berarti misalkan tunggulah sampai besok. Kalau misalkan besok Belum ketemu. 1 kali 24 jam belum pulang juga dari Baru yang direncanakan untuk turun, baru nanti mulai pencarian. dinyatakan hilang lah anggapnya. Jadi tetap kalau misalkan kita melakukan perjalanan kemanapun, kita harus laporan sama Pihak aparat berwajib. yang ada di lokasi. Kayak pos penjagaan gitu. Kita harus lapor dari mulai kedatangan terus pulang. Pulang juga jangan asal pulang, mentang-mentang udah beres ini perjalanannya, udah aja pulang. Lapor Enggak. lagi. Laporan Laporan kita lagi. sudah mau pulang. Nah, Oke. Intinya kita pamit lah. hade Datang. goreng kubasanya kata orang Sunda mahnya. Datang kita Laporan. Laporan pamit juga. pulang kita pamit. Tuh. Jadi Eh, untuk menjaga lah itu tadi. ya betul. Tapi Karena benar. apa ya? Kalau kita dibiasakan dengan seperti itu bisa memudahkan perjalanan kita nanti. Iya, ke depannya. Jadi kalau mau ke tempat itu lagi udah dipermudah nantinya, Tidak dipersulit. tidak persulit. Gitu. Itu udah prepare lah. Oke. Berarti untuk tips perjalanan mau mendadak, mau apa, yang pertama tetap dari pakaian dulu. SOP-nya harus Terus keduanya ada Pakaian. checklist Checklist. Checklist. dari mulai barang pribadi sampai ke barang kelompok. Nah. Ya kan kebayang
kayak tadi lupa sendok kan. Waduh, Ada sih. aduh. Lupa sendok. Oh, Bandung gitu kan. Bandung Kan sih. riweuh. Dia jamuran gitu. Tah, si abok nepikeun kawisan gitu tah. Nungguan sendok. Nah, berarti segitu ya. Kuat kahulang. Kostum gua. Berarti selain sebelum perjalanan, checklist pun berfungsi untuk setelah perjalanan ya. Iya. Checklist lagi barang-barang yang memang harus dibawa balik lagi ke rumah. Iya, Soalnya kan iya. banyak kejadian kan. Saya juga dulu kadang hilang apa gitu kan. Nah itu juga gunanya Bang Jinja. Tadi ketika kita pulang, kita bisa cek lagi barang apa saja sih yang kita bawa. Jadi kita nggak bisa, kita punya itu punya saya, Mengakui anu ini orang. punya saya gitu. Nggak bisa. Malah Jadi ya udah setan punya aku. masing-masing. Soalnya sering kita setan aku. Banyak kan. Jadi Banyak hak milik ya, Oh. jadi hak milik. Gitu. Jadi kita juga punya checklist gitu. Nah, terus ya itulah mungkin lah tipsnya lah. Tipsnya. Kalau dari saya sih mungkin sekian dulu lah, nanti saya juga ini lagi meraba-raba lagi sih. Soalnya nggak memang loba, sudah lama saya nggak melakukan perjalanan. Iya. Jadi ya meraba-raba lagi lah. Jadi episode selanjutnya kita bikinin aja kayak tips lagi ya, checklistnya ya. Contoh Ada, checklistnya, ada contoh checklist. checklistnya. Contoh Nanti checklistnya. di episode selanjutnya kita camping, kita coba masing-masing dari kita lihat perlengkapan apa sama perlengkapan kelompoknya juga nanti Nah. kita dilihat ya. Ya, kalau saya sih cuma bawa sleeping bag aja lah. Ya, saya bawa diri biasanya. Enggak lah, itu contoh yang nggak baik. Ya, Nanti enggak, kita bawa perlengkapan yang emang diperlukan untuk kita camp, misalkan 2 hari 1 malam. 2 hari atau 1 malam. Jangan satu rangsel. Galon. Yang bawahnya. Satu rangsel cuma Jadi, galon aja bawahnya. kita nanti belajar untuk manage lah, manage perjalanan, manage perbekalan gitu. Waktu. Waktu juga kayak gitulah. Oke. Oke. Sekian. Kalau ada itu Ada tambahan? Mungkin Nah, Kak Jaja? Kalau misalkan dari teman-teman tester ada yang mau dikasih tips apa nih, Kak, misalkan mau tips buat sepatu yang enak yang kayak gimana, Ukuran apa? Ngebahas tahun. Pek bahas weh. nonsok, Di kolom tinggalkan di komen. kolom komentar, nanti saya cari di search. biar tim SAR yang mencari. Cara mencari. Nanti kita coba bahas apa yang teman-teman mau bahas Di next episode. di next. Misalkan kalau di ambalannya atau di basisnya itu tidak diajarkan misalkan, atau silakan cari sendiri ya, nanti bolehlah Minta bantuan cari sama kita. misalkan Kak, Bahan minta tips referensi dong lah. karena ini nggak diajarkan ya di basis. Nah, Oh, Nih, tinggalkan aja di kolom komentar. mau apapun, mau materi apapun kan. Jangan asal jangan minta tips inilah. Duit. aduh. Wah. Janganlah. Abok. Jangan lupa apa, Bang? Jangan lupa apa, Bob? Jangan lupa. Sebutin dulu tuh. Jangan lupa subscribe. Yang panjang jangan Jangan lupa lupa apa. like. Karena memang waktu juga nih kayaknya kita kalau Udah sore, turun, kesampaian juga. saatnya turun. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke. Jangan lupa tinggalkan komentar, bantu kami untuk membangun channel ini. Tinggalkan komentar yang baik. Jangan lupa like juga konten-konten kami. Terus apa tadi? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Terus Share. share. Terus nyalakan loncengnya. Nah, ya gitu. nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya karena kami Masih ada. Road to Biscot dan salam Pramuka. pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bob. Kalau Lepas ayo, ini mah resata. Legap dia. Jumlah tuh sekali. Ayo. habis tadi ya.